Al-Quran adalah sarana terbaik untuk memberikan bakti terindah kita kepada kedua orang tua. Ini hal pertama yang saya tanamkan pada jiwa. Bagaimana saya mencintai Al-Quran dengan menjadikan motivasi itu untuk memberikan persembahan pada orang tua. Ayah, kan, yang telah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk kita. Di ujung nafasnya bahkan memeluk minta maaf karena tidak bisa mengantarkan ke pesantren. Kan? Ibu berjuang dengan darah, keringat, air mata, memberikan yang terbaik. Ya, sampai harus meminjam untuk anaknya supaya bisa belajar. Ya, makan dengan keadaan terbatas. Lalu kita mencoba apa yang bisa kita berikan. Ya, karena kalau cuma dunia, orang nggak beriman pun bisa berikan itu. Saya ingin pemberian saya sifatnya abadi. Saya ingin istimewakan orang tua saya bukan hanya di dunia, tapi saya ingin tunjukkan kepada seluruh makhluk langit dan bumi ketika dihisab. Ini persembahan saya untuk ayah yang telah mendidik dengan luar biasa, untuk ibu yang telah berjuang dengan luar biasa. Saya ingin tampakkan di hadapan seluruh penghuni langit dan bumi dengan anugerah terbesar yang Allah bisa berikan pada seorang anak untuk orang tuanya. Dan itu tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, Allah langsung berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Ada sekelompok orang yang akan masuk ke surga melalui surga Aden. Sebelum dia masuk, dia akan dihiasi dulu. Ya, di Quran surah 35 ayat 33 itu tafsirnya. Yuhallawna fiha min asawir. Akan dipakaikan gelang-gelang emas. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 dipakaikan mahkota kehormatan. Diberikan penghargaan luar biasa. Siapa mereka? Itulah ahli Al-Quran. Sampai Qurannya berkata, Allahumma halli ya Allah, hiasi orang ini, bedakan dengan bukan ahli Quran. Ya, berikan ia mahkota, berikan ia jubah kehormatan. Lalu yang paling menarik, setelah itu diperintahkan kemudian dipanggil kedua orang tuanya dan diberikan mahkota yang sinarnya lebih dahsyat, lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Lalu dipakaikan oleh anak itu di kepala kedua orang tuanya. Digandeng tangan bapaknya, tangan ibunya, pasangan hidupnya, anak keluarganya. Ternyata amalan itu bisa memberi syafaat langsung kata Allah kepada keluarga besarnya. Dan ketika digandeng, diparadekan oleh Allah, disambutlah wal malaikat yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Semua malaikat penghuni surga berjejer di setiap pintu surga menyambut orang ini beserta rombongan keluarga besarnya untuk masuk ke surga tertinggi. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan malaikat mengatakan, "Selamat. Kamu sabar menjadi ahli Quran saat di dunia. Selamat. Kamu berusaha menghafal. Mungkin kamu penat di malam harinya. Mungkin kamu capek di siang harinya. Mungkin ada orang mengatakan apa yang kamu lakukan dengan kesibukan kamu saat ini. Tapi satu ketika malaikat berkata, silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun karena kesabaran kau. Dan di antara yang paling dahsyat, kita tidak menjadi soleh pribadi, tapi kita menjadi soleh sebagai seorang anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Itu motivasi yang paling besar. Yang kedua, Nabi menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tidak ada orang baik, kata Nabi, menjadi puncak terbaik kecuali ahli Quran. Orang yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Karena itu di Quran, surah ke-35 ayat 32, Allah menyifati orang yang belajar Quran dengan benar, orang yang akan bertransformasi menjadi seorang yang sangat mulia. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ahli Quran yang benar, hafidh yang benar, maka dia akan jadi pionir dalam setiap kebaikan. Makanya saya sering katakan begini, kalau ada ahli Quran baru baca saja, ya, terus dia menghafal, ya, taruhlah jangan katakan hafal 30 juz, hafidh. Dia baru hafal 1 ayat, 2 ayat. Itu ayat yang dia hafalkan akan merubah perilaku dia, pasti jadi baik. Karena dia mengandung firman Allah yang maha baik. Pasti jadi baik. Jadi kalau ada orang ahli Quran, kata-katanya nggak baik, pandangannya nggak baik, dia belajar Quran dengan cara yang salah. Mustahil. Hafidh itu sudah pasti good looking. Ya. Kalau kita jadi hafidh itu sudah pasti baik, enak dipandang, enak bicara, good attitude. Ya, jauh dari nilai-nilai keburukan, kekerasan, radikalisme, ekstremisme dan sebagainya. Jadi motivasi yang kedua, belajar Quran itu akan merubah tampilan kita lebih baik. Yang ketiga, ini riset. Ternyata menjadi ahli Quran itu bisa meningkatkan kecerdasan seseorang minimal 3 kali lipat dari orang biasa, karena dia dilatih ya dengan memori tertentu, dengan hafalan tertentu, dengan cara tertentu
Ya, kan riset menunjukkan orang yang semakin banyak menghafal sesuatu, semakin cepat dia, ya, refleksnya itu untuk bisa menangkap segala hal. Karena itu saya pelajari rahasia orang-orang dulu. Kenapa Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan ulama-ulama muslim terdahulu begitu dahsyat. Sekarang orang untuk menguasai 2 bidang ilmu saja susahnya luar biasa. Mereka itu 3-5 bidang ilmu. Dan ternyata dasar utamanya cuma 2 yang dimaksimalkan sejak kecil. 1, sholat yang benar. 2, hafal Quran dari kecil. Ya, dan ketika kami riset Quran itu luar biasa, pengaruhnya sangat dalam, ya, dan peningkatannya cepat. Saya di sini dengan kawan-kawan membangun satu sekolah, itu kurikulumnya dari Quran dan hadis, nanti di-combine dengan Diknas, ya. Kita turunkan, jadi setiap ada pelajaran Diknas, misalnya matematika nih, belajar tentang apa misalnya bangun ruang, ya, atau dimensi tertentu. Ini ayatnya apa nih yang sesuai? Hadisnya apa nih? Kita turunkan. Jadi materinya Diknasnya dapat, Qurannya dapat, hadisnya dapat. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu sekalian, itu sekarang kami tanamkan karakteristik Quran itu refleks di lisan mereka. Ketika kosong, langsung keluar Qurannya. Dan setiap menyikapi sesuatu, ayatnya hadir. Naik kendaraan, langsung ayatnya keluar, doanya keluar. Di rumah, begitu menyikapi sesuatu, ayatnya datang, refleks. Dan ternyata percepatannya ke pelajaran kuat. Mereka cepat menangkap pelajaran. Bahkan yang paling menarik begini, mereka nggak pernah olahraga misalnya